Halo, selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi masih dengan DK Duka. Untuk pagi ini materi kita adalah perangkat keras komputer. Nah, tentunya yang kita harus ketahui pertama adalah apa itu perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer itu biasa kita sebut hardware. Itu adalah sebuah komponen fisik dari sebuah komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan. Hardware itu merupakan piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata atau bisa diraba. Jadi dari komputer itu yang bisa dilihat contoh mungkin ada keyboard atau apa alat-alat yang lain yang ada di dalam komputer yang tentunya nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. 4 fungsi utama dari hardware. Apa aja itu? 1 untuk alat masukan, 2 alat pemrosesan, 3 perangkat keluaran, dan yang terakhir adalah penyimpanan atau storage. Kita mulai masuk ke alat masukan atau input device. Fungsi dari alat masukan atau input device adalah memasukkan data-data yang akan diproses dalam sebuah komputer. Apa aja contoh dari alat masukan? Nah, ada keyboard. Apa itu keyboard? Keyboard ini identik dengan papan ketik atau tempat mengetik sesuatu sesuai dengan pengguna. Pada keyboard, Anda akan menjumpai tampilan dasar berupa angka, huruf, simbol yang fungsinya sangat variatif. Pada keyboard, Anda bisa mengetik perintah kombinasi seperti Ctrl S untuk menyimpan file, Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl V untuk paste, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini contoh dari gambar keyboard. Masih di alat masukan, untuk yang berikutnya adalah mouse. Mouse, kalau bahasa Indonesia mungkin tikus. Nah, adalah perangkat keras yang digunakan untuk menggerakkan kursor atau icon untuk menjalankan perintah. Nah, bentuk dari mouse kayak tikus. Nah, itu juga untuk memilih icon-icon, misalnya di Word kita memilih kontrol, paste, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, scanner. Nah, apa itu scanner? Scanner adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memindai suatu objek sehingga menghasilkan gambar elektronik dengan menggunakan sinar yang terlihat atau radiasi elektromagnetik lain seperti sinar laser. Cara kerja scanner itu akan meraba secara elektronik masukan yang akan dibaca. Scanner menggunakan pembaca data optik sebagai pembacanya yang mampu membaca langsung dari kertas biasa berupa grafik gambar atau tulisan. Nah, ini contoh-contoh scanner. Nah, ini cuma satu contoh, mungkin ini scanner yang biasa. Ada juga scanner yang satu paket sama printer. Terus ada lagi yang sama mesin fotokopi dan lain sebagainya. Masih di alat masukan, yang berikutnya adalah kamera digital atau webcam. Kalau kamera digital atau webcam tentunya adik-adik sudah tahu lah. Apa itu kamera? Intinya untuk memasukkan gambar. Nah, untuk mengambil data berupa foto dan
gambar yang akan diproses oleh komputer. Nah, ini contoh-contoh dari webcam. Kalau webcam, kamera itu sebenarnya yang membedakan adalah di kualitas gambar. Nah, biasanya dengan berapa megapiksel kemampuan kamera itu. Nah, seperti itu. Yang berikutnya joystick. Joystick adalah alat masukan komputer yang berwujud tuas. Alat ini dapat bergerak ke segala arah dan dapat mentransmisikan arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Joystick itu pada umumnya digunakan untuk main game, yang banyak memainkan game atau permainan video. Masih di alat masukan, yang berikutnya adalah mikrofon. Alat masukan untuk merekam atau memasukkan suara atau disimpan untuk memori komputer. Dengan mikrofon kita dapat merekam suara, bicara dengan orang yang kita inginkan pada saat berkomunikasi. Intinya kalau mikrofon itu untuk memasukkan data suara ke komputer. Baik kita zoom kayak gitu kan, mic itu kan fungsinya tetap sebagai perangkat keras untuk memasukkan audio, data audio. Nah, ini mic. Nah, kalau di laptop sudah ada mic-nya biasanya. Nah, yang biasanya dekat dengan kamera webcam. Yang berikutnya light pen. Apa itu light pen? Nah, light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Light pen mempunyai sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Nah, seperti ini light pen. Yang berikutnya graphic pad. Nah, graphic pad ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Graphic pad ada 2 jenis, yaitu menggunakan jarum stylus yang dihubungkan ke pad atau memakai bantalan tegangan rendah yang pada bantalan tersebut terdapat permukaan membran sensitif sentuhan atau touch sensitive membrane surface. Yang kedua, menggunakan bantalan sensitif sentuh, touch sensitive pad, tanpa menggunakan jarum. Cara kerjanya adalah dengan meletakkan kertas pada bantalan, kemudian ditulisi dengan pensil. Alat pemrosesan atau processing device. Alat pemrosesan pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data yang diberikan oleh perangkat input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang diterima oleh pengguna. Peralatan pemroses tersebut diantaranya ada prosesor, memori RAM, motherboard, ada lagi satu daya. Masih di alat pemrosesan, yang pertama adalah prosesor atau CPU. Prosesor merupakan nama singkat dari mikroprosesor dan sering disebut dengan CPU. Apa itu CPU? Central Processing Unit. CPU merupakan keras komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengolah data. Komponen prosesor ini berupa chip atau IC, Integrated Circuit, yaitu kepingan silikon yang berukuran kecil yang terdiri dari
puluhan ribu transistor dan komponen elektronik lainnya. Bagian utama dari prosesor. Unit kendali, yang pertama unit kendali atau control unit yang berfungsi mengatur atau mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Yang kedua, unit aritmatika dan logika atau arithmetic logic unit atau ALU yang biasa disebut ALU yang berfungsi melakukan semua penghitungan aritmatika atau sesuai dengan perintah program. Nah, ini contoh dari bentuk prosesor. Yang berikutnya memori RAM. Apa itu memori RAM? Memori RAM adalah komponen CPU yang berfungsi menyimpan data yang akan diproses atau ruang simpan sementara dalam chip komputer. Memori RAM terdiri dari penyimpanan memori utama atau main memory dan memori cadangan atau backing storage. Nah, sekarang main memory, apa itu main memory? Nah, ini fungsi-fungsi dari main memory. Menyiapkan data yang berasal dari alat masukan sampai dikirim ke unit ALU. Arithmetic Logic Unit atau CPU untuk diproses. Yang kedua, menyimpan data pemrosesan halus sebelum dikirim ke alat keluaran. Tapi ini hanya sifatnya biasanya sementara. Yang kedua, menampung program atau instruksi yang berasal dari alat masukan atau dari alat pengingat sekunder. Memori utama sendiri ada dua. Apa itu? RAM. Random Access Memory. RAM merupakan memori yang dapat diakses oleh programmer untuk diambil isinya dan dapat diisi kembali. Memori ini tidak bersifat permanen dan akan terhapus saat listrik mati. RAM sendiri dibagi menjadi 4. Apa itu? Input storage, program storage, working storage, dan yang terakhir output storage. Ya. Kalau untuk keterangannya bisa dibaca masing-masing. Misalnya input storage untuk menampung data yang akan dimasukkan, program digunakan untuk menyimpan sesuai instruksi program yang akan diproses. Nah, dan lain sebagainya nggih. Working berarti program yang akan diolah. Sekarang ROM, apa itu? Read only memory. Kalau namanya read only memory berarti hanya untuk dibaca oleh programmer. Bersifat permanen sehingga tidak hilang saat listrik mati. ROM ini biasa dikenal dengan nama BIOS, Basic Input and Output System. Yang kedua, backing storage. Apa itu backing storage? Backing storage juga disebut penyimpanan cadangan yang merupakan penyimpanan informasi non-aktif di dalam komputer. Penyimpanan ini dibagi menjadi dua. Serial access, contohnya apa? Tape drive. Direct access, contohnya apa? Disk magnetik atau hard disk, floppy disk, disket, CD, CD-RW, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari RAM yang dari awal kita pelajari tadi. Jadi bentuknya seperti ini. Masih di alat pemrosesan. Yang berikutnya adalah motherboard. Nah, apa itu motherboard? Motherboard adalah papan sirkuit utama atau papan sirkuit pusat untuk membentuk suatu sistem elektronik yang kompleks seperti komputer.
Motherboard berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen yang lain serta mempunyai memori ROM yang fungsinya menyimpan program-program utama. Motherboard terdiri dari komponen yang terpasang secara tetap, tidak bisa dilepas, tapi dilengkapi dengan slot-slot atau soket untuk memasang komponen yang dapat dilepas. Slot-slot tersebut memungkinkan motherboard untuk mengupgrade komputer dengan cara menambahkan komponen tertentu untuk melakukan tugas-tugas yang belum tercover atau tercakup pada sistem sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari motherboard. Nah, untuk motherboard tadi mungkin kalau di tubuh kita, kalau CPU itu ibarat otak, motherboard itu adalah tulang punggung. Jadi yang menopang semuanya. Berikutnya catu daya atau power supply. Nah, catu daya atau power supply ini tentunya digunakan untuk memasok energi listrik ke komputer. Biasanya power supply itu digunakan di komputer-komputer yang CPU-nya terpisah itu, dan dia fungsi utama adalah menurunkan arus, mengubah arus dari AC jadi DC. Nah, dijadikan mungkin ya ada yang 12 volt, ada yang 9 volt, ada yang 5 volt. Tapi menjadi DC atau arus searah. Nah, ini seperti ini contoh dari power supply. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk part pertama. Nanti di part berikutnya masih disambung lagi untuk ini tadi udah alat pemrosesan, mungkin nanti keluaran dan penyimpanan untuk di part berikutnya. Nah, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe video ini supaya tetap bisa berkembang, bisa memberi informasi ke adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.